الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإن منهم لفريقا يلهون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة النبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna minhum lan sak temene iku setengah saking ahlul kitab ai ahlul kitab tegese ahlul kitab la fariqan apa yektene pantan ta'ifa dan tegese pantan Ka'ab bin al-Ashraf Ka'ab bin al-Ashraf yaluna padha ngenggoaken sapa farik al-sinatahum ing pira-pira lisane farik bil kitab iklan kitab ayatifuna tegese ngenggoaken sapa ahlul kitab ayatifuna tegese ngenggoaken sapa farik ing al-sinah bi qiraati iklan maca kitab anil munzali saingkang den turunaken ila barang-barang harafuhu kang ngrubah sapa farik ing ma min na'tin nabiyyi bayani sifate kanjeng Nabi wa nahwi lan sebagainya na'tun nabi litahsabu supaya nyono sapa sira gawe ing muharraf ayil muharrafa tegese kang den rubah minal kitabi saking kitab alladzi kang anzalahu kang nurunaken alladzi sapa Allah wa ma walan arauna utawi al muharraf iku minal kitab saing kitab wa yaquluna lan ngucap sama farik huwa uta al muharraf iku min indillah saing ngarsane Allah wa ma huwa lan arauna uta al muharraf iku min indillah saing ngarsane Allah wa yaquluna lan ngucap sama farik ala Allah ingat Allah al kadiba ing koro wa mahalu tai farik iku ya'lamuna wa rusaba farik annahum ing sak temene farik iku kadzibuna padha koro kabeh. Nah, ini ayat iki Gusti Allah menerangkan kebobrokan ulama Yahudi sing menyelewengkan firman-firman Allah sing nauni jero Taurat untuk kepentingan mereka sesuai dengan hawa nafsu mereka. Wa inna minhum la fariqan dan sesungguhnya di antara ahlul kitab, di antara orang-orang Yahudi itu, la fariqan ada sekelompok orang. Sopo ini tafsir diterangkan seperti Ka'ab bin al-Ashraf. Iki wingi tak terangno. Dia adalah tokoh Yahudi sing sangat memusuhi Nabi. Ka'ab bin al-Ashraf, Huyai bin Akhtab, kemudian ono jenenge Malik bin Saif.
mereka ini menyelewengkan kitabullah, menyelewengkan firman-firman Allah yang ada di dalam kitab Taurat. Diselewengkan, dirubah sesuai dengan kehendak hati mereka. Litahsabu minal kitab wa ma huwa minal kitab. Jadi mereka itu merubah firman itu kemudian disisipkan di dalam Taurat supaya orang itu mengira itu adalah firman Allah. Wa ma huwa min indillah wa yaquluna huwa min indillah. Jadi mereka ikut terang-terang. Di mereka merubah firman-firman Allah yang ada di dalam Taurat. Apa di antaranya? Di antaranya adalah ayat yang berhubungan dengan sifat Nabi Muhammad. Kemudian ayat Rajam. Ya. Nah, firman Allah di dalam Taurat yang berkenaan dengan sifat Nabi Muhammad itu dirubah oleh mereka. Sekiranya tidak sama dengan sifat kanjeng Nabi Muhammad. Untuk apa? Wis tak jelas. Bahwa mereka merubah ayat yang menerangkan sifat Nabi Muhammad itu untuk menyelamatkan kedudukan mereka. Karena apabila sifat kanjeng Nabi senoni Taurat itu dijelaskan kepada umat pada waktu itu, Yahudi pada waktu itu, maka mereka akan iman kepada Nabi Muhammad. Orang-orang awam itu. Nah, kalau orang-orang awam itu iman kepada Nabi Muhammad, ya otomatis mereka kehilangan kedudukan. Nah, kehilangan kedudukan, ya kehilangan pemasukan, karena mereka ini memakan harta umatnya. Sehingga dirubahlah sifat Nabi Muhammad yang ada di Taurat itu mereka rubah untuk menyelamatkan kedudukan mereka, menyelamatkan ketokohan mereka. Kemudian yang termasuk dirubah adalah ayat Rajam. Jadi apabila ada dua orang yang berzina, muhsan, maka hukumnya adalah rajam. Seperti syariat Nabi Muhammad. Tetapi itu mereka rubah menjadi hukum cambuk 100 kali. Ini surat Al-Maidah. Itu ada ayat. Yuharrifuna al-kalima an mawadhihi yaquluna in utitum hadza fakhudhuhu wa in lam tu'tau fahdharu. Surat Al-Maidah. Yuharrifuna al-kalima an mawadhihi yaquluna in utitum hadza fakhudhuhu wa in lam tu'tau fahdharu. Nah, ayat itu diterangkan di dalam kitab-kitab tafsir bahwa mereka orang-orang Yahudi itu menyelewengkan firman-firman Allah yang ada di dalam kitab Taurat. Nah, di tafsir itu pada ayat itu dijelaskan. Ada satu peristiwa di mana terjadi perzinahan antara seorang laki-laki yang dari keluarga yang mulia dan perempuan dari keluarga yang mulia, anak-anak tokoh. Kemudian mereka ingin meminta hukum kepada kanjeng Nabi. Barangkali ono hukum sing duduk rajam. Maka mereka mengutus utusan kepada kanjeng Nabi untuk meminta hukum bagi dua orang yang berzina itu. Tetapi ulama-ulama mereka mengatakan, in utitum hadza fakhuduhu wa illam tu'tahu fahdharu. Artinya, kalau kamu oleh Muhammad diberi hukuman yang sama dengan yang ada di Taurat yang sudah dirubah ini,
Apa maksudnya? Hukum cambuk. Ya. Zina mukson aslinya itu rajam. Apa sih mukson? Mukson itu perzinahan yang dilakukan oleh orang yang sudah melakukan pernikahan secara sah. Musik di bojo, musik di bojo, tapi sudah pernah menikah dengan saya, jadi mukson. Maka di dalam Taurat itu sebenarnya hukumnya adalah rajam, tapi dirubah oleh mereka menjadi hukum cambuk. Maka ketika orang ini akan diutus kepada Nabi Muhammad, dikatakan oleh ulama-ulama mereka, kalau Muhammad memberi hukum yang sesuai dengan yang ada di Taurat, yang sudah diselewengkan itu, ya bukan hukum rajam, hukum cambuk, ya. Fakhuduhu, maka ambil. Wa ilam tu'tahu fahdharu. Kalau kalian diberi hukuman yang tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam Taurat yang sudah dirubah ini, maka jangan mau. Itu pesannya ulama mereka. Maka kemudian orang-orang ini datang kepada Nabi Muhammad untuk meminta hukum bagi pelaku zina yang kebetulan dilakukan oleh orang-orang yang mulia. Anak tokoh-tokoh sing mulia. Setelah di hadapan Nabi Muhammad memberi hukuman rajam. Nabi Muhammad mengatakan, kan wis ono nang kitab Taurat bahwa hukumannya adalah rajam, jadi kanjeng Nabi. Paham? Kan wis ono nang Taurat bahwa hukumnya adalah rajam. Nah, setelah dihukumi rajam sesuai yang ada di dalam kitab Taurat, nas Taurat yang belum dirubah, ternyata mereka menolak. Jadi perbuatan ulama Yahudi yang menyelewengkan firman-firman Allah di dalam Taurat itu banyak diceritakan di dalam Al-Quran. Banyak diceritakan di dalam Al-Quran. Mengapa mereka merubah firman-firman Allah? Ya untuk kepentingan mereka. Untuk kepentingan mereka. Dan kehancuran mereka, orang-orang Yahudi itu, ketika mereka tidak menegakkan keadilan. Tapi kan jadi bingung dalam satu hadis bahwa kehancuran orang-orang sebelum kalian itu adalah ketika mereka tidak menegakkan keadilan. Ya, kapan sing nyolong wong biasa diketok tangan. Kapan sing nyolong wong mulya kapan mau tinggal sing kasus perzinahan itu. Terus dari kesimpulannya di antara orang-orang Yahudi itu ada orang-orang sing menyelewengkan firman-firman Allah yang ada di dalam Taurat. Dan mereka mengatakan bahwa ini adalah firman Allah. Wa yaqulun wa min indillah, mereka mengatakan ini adalah firman Allah. Wa ma huwa min indillah, dibantah oleh Allah. Wa ma huwa min indillah, itu bukan firman Allah. Wa yaquluna 'ala Allahil kadzib, dan mereka berbohong atas nama Allah. Mengatakan ini firman Allah, itu kan berarti berbohong atas nama Gusti Allah. Wa hum ya'lamun, sedangkan mereka mengetahui bahwa mereka itu bohong. Orang bohong itu kan dia tahu kalau dirinya bohong. Tidak ada orang bohong tidak sadar itu. Nah, seperti pemuka-pemuka Yahudi ini, mereka bohong, bahwa ya'lamun, dan mereka sadar bahwa mereka bohong. Wa nazala al-mudung lamma qala nalikane ngucap sapa nasara najron pira-pira nasrani najron anna Isa satemene Nabi Isa iku amarhum perintah sapa Isa ing nasara ayat takhiduhu ing yen to ngalem sapa nasara ku ing Isa robban ing pangeran aulamma talaba utawa nalikane nupri sapa atul muslimina sebagiane pira-pira Islam as-sujud ing sujud lahu marang Kanjeng Nabi. Apa sing mudun maka ini basyarin. Maka na ora prayoga yang bagi tegese ora prayoga li basyarin ketuwe menungso apa ayat tiyahu yen to nekani ing basyar sapa Allah Gusti Allah alkitab ing kitab wal hukma lan ing hukum ayil fahma tegese ing kefahaman li syariati marang syariat
wa nubuwatan lan kenabian thumma yaqula tumuli ngucap sapa bashar linnasi marang menungso kun ono sira kabeh iku ibadan pira-pira pangeran iku ibadan pira-pira kawula iku ibadan pira-pira kawula li marang ingsun min dunilai saking saliyane Allah walakin yaqulu tabene ngucap sapa bashar kunu ono sira kabeh iku rabbani ulama dikese ulama amilina kang padha ngamalaken ilmu ni kabeh mansubun utai rabbaniyin iku dan nisbataken ila rabbi marang lafat ar-rabb bi ziyadati alifin wa nunin kelawan tambahan alif lan nun tafkhiman karena are ngagungaken bima kuntum sebab oleh ono sira kabeh iku tu'allimuna padha mulangaken kabeh nek kene ta'lamuna padha weruh kabeh bitakhfifi kelawan takhfif berarti diwaca ta'lamuna wa tasydid lan tasydid berarti tu'allimuna kaya sing awak dhewe membaca iku tu'allimuna Alkitab ing kitab bima kuntum lan sebab oleh ono sira kabeh iku tadrusuna padha belajar sira kabeh ai bi sebab bidzalika tikse kelan sebab mungkon-mungkon ni mazkur fa inna faidatahu mungko sak temene faedahe ta'lim wa ta'allum iku an ta'malu yen to nglakoni sapa sira kabeh wala ya'murukum lan orang merintah sapa bashar ing sira kabeh birrafi lan rafa istitnafan Quran istinaf ay Allah tegese Gusti Allah wan nasbilan nasab atfan karena ataf ala yaqulu ngati yaqulu ayil basyaru tegese bashar maksudnya gini wala ya'murukum ana sing maca rafa hingga wala ya'murukum di dhamma berarti dhamire iku balik nang lafat Allah ana sing maca wala ya'murukum iku ataf nauni yaqulu thumma yaqula lafat ataf nauni lafat yaqula maka dinasabno balik rujuk dhamir yang balik nauni lafat bashar fa'ile bashar anda takhidhu yang ngalap sira kabeh al malaikat ing malaikat wan nabiyyan al para nabi arbaban ing pira-pira pangeran kama takhadat katina oleh ngarap sapa as-sabiatu sabia al malaikat ing malaikat wal yahud lan yahud uzairan ing uzair wan nasara isa ing nabi isa aya amurukum ana ta merintah sapa bashar ing sira kabeh bil kufri lan kufur ba'da antum di dalam utai sira kabeh iku muslimuna sakwise utai sira kabeh iku muslimuna padha Islam kabeh la yang bagi ora prayuga apa hada iki la yang bagi ora prayuga la kete bashar apa hada iki ma kana li basharin ay yu'tiyahu Allah al-kitab wa hukma nubuwah thumma yaqulu an-nas yakunu ibadan li min dunillah ila akhir al-ayat hadiki mudun ana beberapa riwayat sababun nuzul dikatakan dalam satu riwayat itu ana seorang Yahudi jenenge Abu Rafi Al-Quradi ambek seorang Nasrani dari Najran di hadapan Kanjeng Nabi dan keduanya itu diajak oleh Kanjeng Nabi supaya masuk Islam. Maka keduanya itu kemudian mengatakan, "Ya Muhammad, aturidu an na'budaka wa nattakhidhuka rabban." Ya Muhammad, aturidu an na'budaka wa nattakhidhuka rabban. Wahai Muhammad. Jadi ketika mereka berdua, orang Yahudi dan orang Nasrani dijak
Kanjeng Nabi supaya masuk Islam, mereka mengatakan, wahai Muhammad, apakah kamu ingin agar kami menyembahmu? Tapi kanjeng Nabi qala ma'adallah an na'budu ghairallah. Ma'adallah an na'budu ghairallah wa an na'mura bi ibadati ghairillah. Fama bidzalika bu'ithu wa la bidzalika amarani. Kanjeng Nabi tahu, ma'adallah, kami tidak diperintah Allah untuk menyembah selain Allah. Dawai kanjeng Nabi. Kemudian mudun ayat itu mau. Anak riwayat mana tentang sebab nuzul ayat itu adalah sebagian anak seseorang. Riwayat kedua tentang sebab nuzul ayat itu diceritakan ada seseorang itu matur nang kanjeng Nabi. Dia mengatakan, ya Rasulullah, nusallimu alaika kama yusallimu ba'duna ba'dan. Afa nasjudu laka. Kanjeng Nabi, kita niki umat Islam niki memberikan penghormatan datang panjenengan sebagaimana kita memberi penghormatan kepada sesama. Maksudnya kita ini memberikan penghormatan datang panjenengan dengan bersalam. Maksudnya salam nang kanjeng Nabi dengan salam yang lain kan podo kan sama lafadznya, ya kan? Kalau salam namun biasa, assalamualaikum, assalamualaikum. Dan mereka ketika uluk salam dengan kanjeng Nabi, assalamualaikum. Paham ya? Jadi tidak ada perbedaan. Mereka mengucapkan salam kepada Nabi, mereka mengucapkan salam kepada sesama mereka itu tidak ada bedanya. Kepada teman mereka, mereka mengucapkan salam, assalamualaikum, assalamualaikum. Kepada Nabi juga mereka mengucapkan assalamualaikum. Maka dia ini ingin memberikan penghormatan kepada Nabi itu yang lebih, yang istimewa. Maka dia mengatakan kepada Nabi, afanas judulaka. Bagaimana kalau kita ini sujud kepada panjenengan kanjeng Nabi? Paham ya? Supaya istimewa penghormatan kepada Nabi. Terus budi kanjeng Nabi menawi adem niki sujud dan panjenengan. Maka jawab kanjeng Nabi, la yang bagi ayyusjada li ahadin min dunillah. Walakin akrimu nabiyakum wa ariful haqqa li ahli. Kanjeng Nabi tahu, oleh uang sujud kepada siapapun. Tidak boleh seseorang itu sujud kepada siapapun, termasuk kepada Nabi. Nah, inilah Islam. Nah, di Eropa itu, zaman biyen, zaman kekaisaran itu, uang itu sujud. Nah, di raja itu, sujud, kon sujud. Nah, sholatmu. Maka di dalam Islam tidak ada itu. Sujud kepada siapapun, tidak boleh. Walakin akrimu nabiyakum, tetapi muliakanlah nabimu sesuai dengan kemuliaan Nabi. Gak perlu disujudi, tapi juga harus dimuliakan sesuai dengan keagungan kanjeng Nabi. Wa ariful haqqa li ahli, dan ketahuilah hak kepada orang yang berhak atas hak itu. Ya, jadi riwayat kedua tentang sabab nuzul, bahwa ada seorang sahabat matur kepada kanjeng Nabi mengatakan bahwa kami ini mengucapkan salam kepada engkau wahai kanjeng Nabi sebagaimana kami mengucapkan salam kepada sesama kami. Bagaimana kalau kami ini sujud kepadamu wahai Rasulullah? Jawabannya Rasulullah, orang itu tidak boleh sujud kepada siapapun kecuali kepada Allah. Maka kemudian mudun ayat 3. Ada yang mengatakan, maka li basyarin ayyutiyahullah al-kitab wal hukma wan nubuwata thumma yaqulu lin nas kunu ibadan li
Ada yang mengatakan ayat ini adalah bantahan kepada orang-orang Nasrani sing menuhankan Nabi Isa. Ayat ini mengatakan tidak mungkin seorang manusia sing oleh Allah diberikan kitabullah, diberikan kenabian, kemudian mengajak manusia untuk menyembah dirinya. Jadi orang Nasrani itu kan menyembah Nabi Isa. Maka Allah menegaskan di sini bahwa tidak mungkin seseorang oleh Allah diberi kenabian kemudian mengajak manusia untuk menyembah dirinya. Artinya apa? Ya tidak mungkin Nabi Isa itu sehingga oleh Allah diberi kitab Injil kemudian mengajak manusia untuk menyembah dirinya, itu tidak mungkin. Itu dijelaskan kalau Gusti Allah noni ayat liya noni akhir surat Al-Maidah, tapi gak perlu tak sebut gini kan itu. Lalu apa yang dikatakan oleh Nabi, oleh nabi-nabi, oleh utusan-utusan Allah? Jadi gini, tidak mungkin seorang utusan Allah itu mengatakan kepada umatnya supaya mereka menyembah dirinya, itu tidak mungkin. Paham ya? Tidak mungkin seorang utusan Allah itu mengajak umatnya untuk menyembah dirinya, untuk menuhankan dirinya, itu tidak mungkin mengatakan seperti itu. Lalu apa yang dikatakan oleh utusan-utusan Allah? Yang dikatakan adalah walakin kunu rabbaniyin. Nah, ini tafsir walakin yaqulu kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna alkitab wa bima kuntum tadrusun. Yang dikatakan oleh utusan-utusan Allah mulai saat turunnya kanjeng Nabi Muhammad sampai kanjeng Nabi Muhammad, yang dikatakan kepada umatnya itu adalah kunu rabbaniyina. Jadilah kalian wahai umat rabbaniyin, jadilah rabbaniyin. Saya adewe mengulas kata rabbaniyin. Rabbaniyin itu dari kata Rabb, kemudian ditambahi alif ambek nun tadi Rabbani, tafkhiman, untuk mengagungkan. Nah, apa arti Rabbani? Jadi Rabbani mereka jilbab nggih. Ono mereka jilbab ambek busana muslim iku. Rabbani itu iku. Rabbani kan Rabbani. Lah iya, apa hubungannya Rabbani ambek jilbab kok dikemer gitu. Wis urusan iki wong iku ya. Tapi apa sebenarnya makna Rabbani? Rabbani itu sebagian ulama mengatakan kayak ngene tafsir Baydhawi. Itu dikatakan bahwa Rabbani itu ai kamilul ilmi wal amal. Kamilul ilmi wal amal. Jadi seorang yang Rabbani itu adalah seorang yang ilmu ini sempurna, amal ini sempurna. Maksudnya ilmu ini akeh, amal ini sesuai dengan ilmunya, itu Rabbani. Makanya ketika Sayyidina Abdullah bin Abbas meninggal, itu kemudian Muhammad Ibnul Hanafiyah. Muhammad Ibnul Hanafiyah itu kemudian berkomentar, mata Rabbaniyu hadhil ummah. Mata Rabbaniyu hadhil ummah. Rabbaninya umat ini telah tiada. Jadi Abdullah bin Abbas itu dikatakan oleh Muhammad Ibnul Hanafiyah sebagai Rabbani, orang yang sempurna ilmunya dan sempurna amalnya. Artinya utusan-utusan Allah itu mengatakan kepada umatnya, jadilah kamu Rabbaniyin, jadilah kamu ulama, jadilah kamu orang-orang yang mengerti tentang kitabullah, yang mengerti tentang syariat, jadilah kalian orang-orang yang mengamalkan apa yang kalian ketahui.
Jadilah kalian orang-orang yang berilmu tentang syariat dan amalkan sesuai dengan ilmu kalian. Bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Jadilah kamu rabbaniyin sebab kamu mengajarkan kitabullah dan sebab kamu belajar kitabullah. Paham tak? Artinya kalian itu belajar kitabullah, belajar syariat, paham syariat, ngaji syariat, mengulangkan syariat, maka jadilah kalian rabbaniyin. Nah, kembali kepada kata rabbani. Kata rabbani ini di tafsir An-Nasafi. Kalangan Abdul Barakat Abdullah bin Ahmad bin Mahmud An-Nasafi. Itu mengatakan bahwa rabbani itu artinya syiddatut tamassuk bid-dini wa ta'atillah. Rabbani itu syiddatut tamassuk bid-dini wa ta'atillah. Apa artinya? Rabbani itu adalah seorang yang rabbani itu adalah seorang yang sangat berpegang teguh kepada agama Allah dan sangat taat kepada Allah. Bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Seorang menjadi rabbani, menjadi berpegang teguh kepada agama dan taat kepada Allah sebab apa? Sebab tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun, sebab mengajarkan dan belajar. Apa sih artinya gini? Ini satu pelajaran. Bahwa kalau kalian itu wis ngaji, wis paham syariat, mulai cilik mondok, mulai cilik ngaji, kita pakai sing cawili, ket safina sampai pakai sing bercilik-cilik. Wis pokoknya ngaji itu dan juga mengajarkan. Wis mari ngaji terus mulang. Maka faedah ngaji suwe dan mulang itu adalah menjadikan dia menjadi rabbani. Paham ya? Artinya uang itu ngaji sampai alim kemudian mulang, itu mestinya kemudian dia menjadi seorang rabbani. Seorang sing ilmu akeh, amali akeh, mengamalkan ilmunya, atau seorang sing sangat berpegang teguh kepada agama, sangat taat kepada Allah. Itu hasil dari apa? Hasil dari mengaji, belajar syariat, dan mengajar. Kebalikannya apa? Kebalikannya ini berarti. Nek ngaji ini sawe, ilmu ini wake, yo mulang merono-merono, tapi tidak menjadi seorang rabbani. Ini berarti ada yang salah. Ada yang salah. Ya kan? Berarti itu ilmu yang manfaat. Jadi kesimpulan ilmu yang manfaat itu adalah ilmu yang menjadikan seseorang itu menjadi seorang sing rabbani. Ake ilmu, ya kan? Sing tidak mengantarkan dia menjadi seorang rabbani, berarti ilmu itu berarti ilmu gak manfaat. Berarti ilmu itu gak manfaat. Nek ilmu hanya dari sisi pengetahuan, dua wong Yahudi alim-alim. Orang-orang orientalis itu alim-alim. Bahkan seorang orientalis itu wong Prancis nih gak salah itu ngarang kitab jenenge Miftahu Kunuzis Sunnah. Nah, Miftahu Kunuzis Sunnah. Ya alimnya pol tentang hadis. Wong orientalis mau orang kafir itu. Sampai ngarang kitab loh kayak rumus itu, kayak kamus. Jenenge Miftahu Kunuzis Sunnah. Banyak sekali orang-orang non muslim sing mengerti tentang
syariat Islam, mengerti tentang tafsir, mengerti tentang hadis. Tapi ya sebatas pengetahuan. Paham ya? Jadi ayat ini adalah pelajaran bagi kita, orang-orang sing kayak cilik ngaji, sampai mau isok mau kitab sambau orang kader wis pokoknya mau kitab bahasa Arab kok rasanya kok Jawa. Ya. Alime sampai mau kitab iki rasanya kok Jawa, wis mesti kalau harokat kok bahasa Jawa ngono ae, sampai ngono alim iku. Nah, ini pelajaran bagi kita, orang-orang pesantren, ustadz-ustadz, kiai-kiai, santri-santri, bahwa suwe ngaji, ake ilmu, ake mulang, itu harusnya menjadikan seseorang itu menjadi robbani, menjadi orang sing akeh ilmune dan akeh mengamalkan ilmunya itu, atau menjadi robbani, menjadi orang sing berpegang teguh kepada agama dan taat kepada Allah. Apabila ilmu sing akeh iku dan mulang sing akeh merono-merono mulang, tetapi tidak menjadikan dirinya menjadi seorang robbani, iku mene-mene no akhirat justru menjadi hujjah atas dirinya. Paham? Menjadi hujjah. Jadi ayat iki medekno. Medekno kanggo sapa? Kanggo sing mulang, kanggo wong alim, dudu kanggo wong awam. Ayat iki medekno. Maka ketika kita itu ngaji, sebenarnya ngaji itu bukan untuk sing longgo kemudian sing mau itu ngaji itu malah akeh nuturi sing mulang ngaji nek kroso, nek gak kroso ya repot mulang tapi untuk orang bukan untuk dirinya. Nah, kayak ayat ini mau. Wis, jadi kesimpulannya utusan-utusan Allah itu tidak mengatakan kepada umatnya sembahlah aku, tidak. Tapi utusan-utusan Allah itu mengatakan kepada umatnya, jadilah kalian robbaniyin, jadilah kalian orang-orang yang berpegang teguh kepada agama, orang-orang yang taat kepada agama. Sebab apa? Sebab yang kalian pelajari dari kitabullah, dari syariat yang kalian pahami, yang kalian ajarkan, maka jadilah kalian itu orang-orang robbani. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.